Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Dini Intan Veronica dengan NPM 1951010322, Asri Nur Fajarini dengan NPM 1951010291, Dwi Kurniasari dengan NPM 1951010325, dan yang terakhir ada Dewi Nur Sintawati dengan NPM 1951010309 dengan dosen pengampu Bapak Faiz Arif Jamal MAK. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengantar belanja daerah. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 Ayat 1 dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah dalam belanja daerah adalah: pertama, alokasi anggaran belanja pada sektor tertentu belum sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kedua, ketersediaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih minim sehingga sering menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ketiga, inefisiensi dalam mengalokasikan dan membelanjakan anggaran. Keempat, proses atau prosedur pelayanan belum transparan dan terstandarisasi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup belanja daerah. Yang pertama ada klasifikasi belanja, kedua analisis standar belanja, ketiga standar pelayanan minimal, 4 value for money, 5 analisis belanja modal, 6 pengadaan barang jasa. Klasifikasi belanja. APBD merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang prioritas pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian klasifikasi belanja mengacu pada Permendagri 13 tahun 2006 yang kemudian disempurnakan dengan Permendagri 59 tahun 2007. Selanjutnya disempurnakan lagi oleh Permendagri 21 tahun 2011. Pada tahun 2013 dikeluarkan lagi Permendagri 64 tahun 2013 terkait dengan akuntansi berbasis akrual. Kemudian ada analisis standar belanja. Kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah overhead cost pemerintah yang tinggi. Ini menyerap sebagian resource yang sangat terbatas untuk membiayai eksekutif dan legislatif daerah. Akibatnya tinggal sedikit resource yang tersisa untuk kegiatan pelayanan. Ini dapat dilihat pada belanja publik yang tidak terlampau besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Untuk itu, dalam menyusun dan alokasi belanja daerah harus mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung berupa yang pertama itu ada analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Materi selanjutnya adalah standar pelayanan minimal. Selain inefisiensi pelaksanaan pelayanan, praktik pemungutan liar atau pungli dalam pelayanan publik di tubuh pemerintahan juga sudah menjadi rahasia umum. Penyimpangan itu terjadi karena tidak ada standar pelayanan publik. Pelayanan bisa cepat dan bisa lambat tergantung kondisi.
Standar pelayanan minimal sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat konsumen dari pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintah daerah, suatu standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat, standar pelayanan minimal akan menjadi acuan untuk menilai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Materi selanjutnya adalah value of money. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instansi yang selalu merugi. Untuk mengurangi atau menghindari iterasi persoalan tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan dan menerapkan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah dalam mencapai good governance, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, responsif, dan akuntabel. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Value for money adalah istilah digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi, termasuk tentunya lembaga sektor publik, telah memperoleh manfaat yang maksimum dari barang-barang dan jasa yang tersedia atau dimiliki atau tidak. Pembahasan selanjutnya yaitu pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan fungsi pemerintah sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan, dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi atau perusahaan swasta. Pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN atau APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah. Barang atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis belanja modal. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah seringkali dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin atau administratif, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin atau administratif lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.